Selamat datang kembali teman-teman di channel Cahani Nalar, channel yang membicarakan seputar filsafat dan hal-hal yang berbau pemikiran. Kali ini saya akan membicarakan benarkah Tuhan itu tidak ilmiah. Persoalan ini muncul setelah ada debat yang sengit kira-kira antara Guru Gembul dan para anggota Robiqah Alawiyah yang menyebut di situ bahwa Tuhan itu tidak ilmiah. Benarkah demikian? Mari kita diskusikan. Perdebatan itu sering terjadi tanpa ujung karena berpangkal pada konsep dan istilah yang tidak disepakati. Artinya, tak ada definisi atau batasan yang disepakati. Titik tengkarnya tidak jelas kira-kira, sehingga debat yang terjadi adalah debat kusir yang hanya menguras energi dan membuang-buang waktu, ya, habis-habis tenaga aja. Baik, pertama-tama dalam debat kira-kira, kita perlu dudukkan dulu apa itu ilmiah. Ilmiah ini kata yang biasa dipadankan dengan kata saintifik. Ilmiah atau saintifik berarti memenuhi syarat ilmu pengetahuan, demikian KBBI. Tetapi sebetulnya punya akar kata yang berbeda, dua kata ini ya. Ilmiah diambil dari kata ilmu, bahasa Arab. Sementara saintifik diambil dari kata science dalam bahasa Inggris, dan bahasa Inggris sendiri sebetulnya mengambil dari bahasa Latin, yaitu scientia, yang berarti pengetahuan, keahlian, atau pemahaman yang benar. Di dalam tradisi Islam itu ilmu tidak tunggal ya. Dalam pengertian hari ini sebagaimana dipakai di kampus-kampus ya. Kita mengacu saja misalnya kepada Abed Al-Jabiri, salah satu pemikir Islam kontemporer. Menurut dia, Islam itu setidaknya memiliki 3 jenis ilmu ya. Ilmu bayani, ilmu burhani, dan ilmu irfani. Bayani itu ilmu yang berbasis pada teks. Dalam hal ini kitab suci atau hadis ya, atau teks lain yang dianggap kredibel. Sementara burhani berbasis pada akal yang nanti hasilnya bersifat putusan-putusan apodeiktik, pasti secara akal. Misalnya, setiap akibat pasti memiliki sebab. Keseluruhan pasti lebih besar daripada sebagian, dan seterusnya. Itu semua putusan-putusan yang sudah pasti benar itu. Adapun irfani berbasis pada intuisi spiritual. Nah, itu ya kayak semacam pengalaman batin ya, religious experience kata orang barat itu. Sedangkan saintifik yang kemudian dikenal dengan sains dalam perkembangan sejarahnya cenderung tunggal, bersifat positivistik ya, yaitu empiris, dapat diverifikasi, objektif, dan dapat diuji cobakan di berbagai kasus atau berbagai tempat. Misalnya, besi bila dipanaskan akan memuai. Nah, ini tidak berpengaruh pada siapapun orang yang memanaskan besi itu. Jika dipanaskan akan tetap memuai. Mau yang memanaskan itu adalah anak kecil, dukun, atau siapalah ya. Kalau dipanaskan ya besi itu akan tetap memuai. Pernyataan besi akan memuai bila dipanaskan itu bisa diverifikasi. Anda kalau mau memverifikasi ya tinggal ambil besi lalu panaskan, maka akan memuai itu besi. Dan kemudian harus bersifat empiris, ya artinya proses pemuaian itu bisa kita amati, bisa kita lihat. Ini contoh paling sederhana untuk menunjukkan seperti apa yang disebut saintifik itu. Nah, persoalannya, bisakah Tuhan itu diketahui secara saintifik atau ilmiah dalam pemaknaan yang kedua barusan? Di sini kadang tidak ketemu perdebatan itu. Karena bisa jadi yang satu menggunakan standar ilmiah dalam arti ilmu yang berasal dari bahasa Arab tadi. Sementara satunya menggunakan standar ilmiah itu sebagaimana istilah saintifik yang kedua barusan. Jika kita menggunakan standar pertama kira-kira, maka Tuhan itu bisa diketahui secara ilmiah. Bahkan memang harus ilmiah. Kenapa? Karena penjelasan Tuhan itu terdapat dalam teks suci yang sudah diuji kesuciannya. Atau penjelasan tentang Tuhan itu juga bisa dinalar secara akal. Dan bisa juga kita mencarinya melalui proses intuisi spiritual. Jadi kita mengenal istilah tajalli, takhalli misalnya dan seterusnya itu proses pencarian yang spiritual ya. Jika kita bersepakat makna ilmiah dalam pemahaman ini, ya berarti Tuhan itu ilmiah, tidak ada soal. Tetapi jika kita bersepakat pada makna ilmiah yang kedua, yang saintifik tadi, maka sepertinya agak susah pembuktian ilmiahnya. Karena harus empiris, dapat diverifikasi, dapat diuji cobakan di berbagai tempat dan seterusnya. Bisakah kita menguji Tuhan sebagaimana kita menguji bahwa besi itu jika dipanaskan akan memuai? Atau kita melakukan verifikasi terhadap pernyataan itu, sepertinya ini agak susah dilakukan ya, untuk mengatakan
mustahil, kira-kira begitu. Bahkan yang kita sebut sebagai mukjizat pun tidak mungkin dibuktikan dengan model saintifik yang kedua ini. Misalnya ilmiah itu diuji cobakan di berbagai tempat ya. Contoh, besi dipanaskan akan memuai tadi ya. Kita memanaskan besi di berbagai tempat akan tetap memuai. Lalu misalnya mukjizat tongkat Nabi Musa ya, yang dipukulkan ke laut, lalu laut membelah kira-kira. Kita tidak memperlakukannya sebagaimana besi dipanaskan memuai tadi, tentu saja ya. Kalau kita coba misalnya, ya kita bawa aja tongkat itu, ya kita pukulkan ke laut sampai teler, saya kira kita tidak akan bisa membelah laut itu dengan tongkat itu. Atau misalnya dibakarnya Nabi Ibrahim, itu juga tidak bisa diperlakukan sebagaimana kajian sains pada besi tadi. Jadi kita lalu mencoba misalnya membakar diri, ya kobong Pak. Loh, tapi kan ada tongkat yang dipukulkan ke laut itu lalu laut membelah. Kan ada misalnya orang dibakar, ya, tetapi tidak terbakar. Iya benar memang ada. Cuma dari beberapa kasus pemukulan tongkat ke laut atau beberapa orang yang berhasil melakukan seperti Nabi Musa atau mungkin pembakaran sebagaimana Nabi Ibrahim, itu berapa orang? Ya? Dari beberapa percobaan pembakaran itu berapa orang yang berhasil menyelamatkan diri dan tidak terbakar? Rasanya lebih banyak atau mungkin hampir semua terbakar kecuali Nabi Ibrahim dan Nabi Musa kira-kira. Nah, sains akan berpijak pada hasil uji coba yang probabilitasnya paling tinggi. Misalnya begini, kita melakukan uji klinis vaksin kanker serviks. Katakanlah namanya ada vaksin A dibandingkan dengan vaksin B. Vaksin A diuji cobakan pada 100 sampel perempuan. Dan vaksin B juga diuji cobakan pada jumlah sampel yang sama, 100 perempuan juga. Tetapi setelah beberapa tahun misalnya, ternyata dari sampel vaksin A ada 90 orang yang bebas kanker serviks. 2 yang kena berarti. Sementara sampel B misalnya, hanya 60 orang yang bebas kanker serviks, 60-nya kena. Maka sains akan memilih vaksin A, bukan vaksin B, untuk dipakai. Kenapa? Karena probabilitas untuk tidak kena kanker serviks lebih tinggi vaksin A daripada vaksin B. Nah, cara kerja saintifik itu ya begini ya. Nah, ini kalau kita bawa ke mukjizat ya nggak bisa cara kerja ini. Cuma bukan berarti mukjizat itu tidak ada. Sains pun masih memberi ruang atas hal-hal yang berada di luar kajian metodenya, yang biasa dikenal dengan istilah margin of error ya. Jadi kayak semacam kejadian kesalahan di luar kemampuan keketatan metode yang digunakan oleh studi sains itu sendiri. Jadi begitulah kira-kira saintifik itu bekerja. Atau contoh lain ya, gerak paling cepat menurut ilmu sains itu adalah gerak cahaya. Kecepatan cahaya itu bisa mencapai 300.000 km per detik. Jadi pek itu sudah 300.000 kilo itu. Nah persoalannya jika Tuhan itu ada, jelas dia bisa melakukan apa saja ya. Maka seharusnya dia juga bisa melakukan atau bergerak dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Tetapi dalam riset sains sampai hari ini tidak pernah menemukan ada entitas yang mampu bergerak melebihi kecepatan cahaya. Jadi dengan demikian tak ada yang mampu melampaui cahaya. Nah kalau kita membuat batasan tak ada yang mampu melampaui cahaya, wah ini bisa kita syirik juga ini ya. Tetapi dari sisi ilmiah yang berasal dari kata ilmu tadi, semuanya memungkinkan. Nalarnya tidak hanya empiris, bisa melalui akal atau pengalaman intuitif spiritual. Yang terjadi biasanya adalah saling klaim ya, seperti yang dilakukan oleh Guru Gumbul dan Ustadz Wafi kemarin. Ya bagi Guru Gumbul ilmiah itu ya empiris, bagi Ustadz Wafi ya ilmiah itu tidak hanya empiris. Ini klaim-klaim yang kemudian membuat mereka tidak ketemu. Ya tidak ada kesepakatan di antara mereka ya. Kata Guru Gumbul, ini kesepakatan ilmiah akademis itu sebagaimana ditetapkan di kampus. Ya persoalannya standar keilmiahan itu kan tidak hanya ada di kampus jika targetnya adalah mencapai suatu kebenaran. Lalu bagaimana menyikapi dua polemik konsep ilmiah ini? Menurut saya ada dua opsi. Pertama, kita bisa melonggarkan makna ilmiah itu sendiri. Jadi ilmiah itu adalah apapun yang bisa dibuktikan, baik bukti empiris, bukti rasional, maupun bukti spiritual. Jadi dengan demikian Tuhan dalam hal ini juga ilmiah, karena masih bisa dibuktikan secara rasional atau spiritual. Atau opsi yang kedua, kita melokalisir makna ilmiah ya sebagai sebatas yang empiris dan dapat diverifikasi. Di luar itu tidak ilmiah. Namun demikian, ilmiah model ini bukan satu-satunya cara untuk sampai kepada kepastian atau kebenaran. Artinya, ilmiah ini ya hanya satu dari banyak cara untuk melakukan pembuktian tentang suatu kebenaran. Dalam hal ini,
jelas Tuhan tidak ilmiah. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak bisa dibuktikan. Karena ada cara lain yang bisa kita pakai selain cara ilmiah untuk membuktikannya. Saya kira dua opsi ini bisa kita pilih salah satu untuk mengakhiri beragam jenis tantangan soal debat. Apakah Tuhan itu ilmiah atau tidak. Tanpa batasan yang jelas soal apa itu ilmiah dalam memperdebatkan Tuhan. Dan tanpa opsi-opsi yang bisa kita pilih sebagai jalan lain dari perdebatan tentang apakah Tuhan itu bisa ilmiah atau tidak. Maka saya kira kita akan mengulang perdebatan berabad-abad lamanya yang itu tidak menghasilkan apa-apa. Ya hanya sebatas onani saja, ya tidak memberikan sumbangsi penting bagi ilmu pengetahuan itu sendiri.